Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tadi kami sempat terjeda nih mengenai apa sebetulnya langkah-langkah yang dipersiapkan ya untuk banjir di daerah Jabodetabek ini. Silakan Pak. Ya, tentu pemerintah mengambil langkah-langkah yang sistematis terkait dengan kondisi ini. Ini sebenarnya kejadian berulang dan berulang. Perlu dilakukan langkah komprehensif di semua sisi untuk menangani banjir. Tidak hanya banjir kemudian kita selesaikan di hilir, itu kurang efektif. Jadi perlu kita melihat secara landscape. Nah, kita mulai dari Ciliwung. Ciliwung ini kan tadi sudah disebutkan terjadi perubahan tata ruang yang cukup signifikan yang mengganggu hidroorologi, tata air yang cukup serius di daerah aliran sungai Ciliwung. Sehingga langkah pertama tentu kita akan melakukan arahan untuk melakukan review tata ruang untuk Provinsi Jawa Barat, terutama pada daerah-daerah yang menjadi resapan air atau imbuhan air. Ini penting, kan Jawa Barat ini ternyata mengemban penduduk yang cukup besar di hilirnya. Jabodetabek ada 30,4 juta jiwa yang hidup di sini. Karena kelalaian kita di dalam mengurus pusat, hulu, maka akan merusak, mematikan kehidupan yang ada di hilir. Sehingga pertama tentu kita akan melakukan review terkait dengan tata ruang di bagian hulu dari Das Ciliwung. Kemudian hari ini juga kita sedang menurunkan tim pengawas lingkungan untuk melakukan analisa lingkungan detail pada point source atau titik-titik yang kemudian diproyeksikan berkontribusi cukup besar menimbulkan bencana. Kami tentu melakukan tahapan-tahapan yang dimintakan undang-undang berdasarkan analisa dan pengambilan alat bukti serta pendapat para saksi ahli. Kami akan memberikan sanksi paksaan pemerintah. Paksaan pemerintah kemarin kita sudah melakukan kunjungan langsung ke lapangan, telah melakukan beberapa penyegelan, dan ini akan terus terkait dengan semua lokasi-lokasi yang terindikasi menyebabkan kerusakan serius tata air di hulu Ciliwung. Kemudian langkah berikutnya tentu kita akan lakukan pemberian sanksi administrasi paksaan pemerintah. Sanksinya pastinya bersifat pemulihan. Pemulihan itu yang pertama bangunannya juga harus dibongkar. Kemudian dilakukan penataan pepohonan yang untuk meningkatkan hidroorologi, kemudian mengembalikan jalur-jalur sungai, melindungi sumber-sumber air. Ini penting sekali karena dia di hulu. Demikian juga di Bekasi. Bekasi ini cukup berat. Nah, tadi kalau di Ciliwung itu yang harus direhabilitasi sekitar mungkin 7.000-an hektar di das utamanya, di daerah bagian hulunya, maka di Bekasi lebih luas. Bekasi ini catchment-nya seluas 145.000 hektar. Kita hanya punya pohon di segmen hulu saja sekitar 6.000-an hektar. Itu senilai 3,3% aja untuk daerah yang seluas Bekasi ini. Sehingga begitu terjadi bencana hidrometeorologi, maksud saya begitu ada curah hujan yang cukup tinggi di atas 100 mm per hari yang berlangsung beberapa hari, itu sudah dipastikan akan terjadi bencana bila mana curah hujannya menyeluruh. Sehingga langkah-langkah konkret seperti mana di Ciliwung, di Bekasi juga harus dilakukan perubahan tata ruang. Tata ruang yang dulunya ada sebesar 28.000 hektar itu di catchment pusat, itu seluas 12.000 sebagai resapan air hilang, itu dirubah menjadi pemukiman, kemudian dirubah menjadi pertanian dan kawasan industri. Nah, ini yang kemudian harus kita kembalikan karena di bagian hulu yaitu Das Cikias dan Das Cilengsi yang merupakan sungai hulu dari Sungai Bekasi, ini harus benar-benar dihijaukan untuk mengendalikan tata airnya karena dari bentuk batuannya dua-duanya disusun dari batuan beku luar, artinya ini gunung nggak bisa menyerap air, kemudian perosklastik, jadi dia ada pori-pori tapi hanya untuk menyimpan air saja, tidak mau menyerap, sehingga pada saat hujan turun maka akan bablas, akan terus menjadi bencana. Sehingga diperlukan keberadaan hutan pegunungan. Hutan pegunungan inilah yang kemudian mengatur, mengendalikan erosivitas, jadi hujan itu tidak menjadi galak, tidak akan terbentur oleh pohonnya dan lemah, kemudian mengurangi erodivitas. Jadi erodivitasnya menjadi semakin berkurang, kemampuan dia membongkar tanah itu hilang, sehingga tanahnya meresap menjadi infiltrasi, menjadi air tanah dalam maupun air tanah dangkal, tidak menjadi air permukaan yang menimbulkan bencana. Ini yang jangka
jangka panjang dan menengah yang saat ini kita lakukan untuk terkait air. Untuk kualitasnya perlu juga kita cermati kepada seluruh penduduk, ayo kita jaga ini, jangan membuang sampah di sungai-sungai, sudah cukup lah, itu menimbulkan bencana hari ini kan. Yang Bapak Ibu, yang teman-teman pemukiman yang tinggal di hulu, ini sekarang terkirim di Bekasi. Jadi selain dia harus berjibaku menunggu surutnya air, juga sampah-sampahnya mampir ke rumah semua dan menimbulkan penyakit yang luar biasa. Mari kita lakukan dua hal. Langkah pertama itu selamatkan kuantitas air, tingkatkan kualitas air. Gitu ya. Banyak langkah yang harus kita lakukan preventif seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan ya Pak ya. Masyarakat kemudian juga. Tapi Pak, ini yang juga kemudian menjadi perhatian kita saat ini, tadi Bapak juga sudah sampaikan ini mengenai sampah Pak. Ini setelah banjir mungkin yang jadi perhatian kita saat ini adalah sampah yang berceceran di depan rumah, berhamburan begitu. Langkah dari Kementerian Lingkungan Hidup seperti apa Pak? Jadi serius, Indonesia sedang mengalami masalah serius terkait dengan sampah. Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionalnya, mengamanatkan kepada Menteri untuk menyelesaikan sampah ini paling tidak di masa ini, di kabinet ini di 2029 dengan nilai 100% sampah dikelola. Sampah kita hari ini sejumlah data 2023 sejumlah 56,6 juta. Itu dari 56,6 juta, maka yang mampu kita kelola baru 39%, di angka 20 jutaan. Sisanya yang 20 di mana-mana dibuang masyarakat dan tidak bisa kita kelola. Nah, Pak Presiden ingin itu dikelola dengan cara yang meningkatkan kualitas lingkungan, kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Sehingga tadi hari ini atas izin Pak Menko dan atas dukungan seluruh anggota DPR RI Komisi 12 terkhusus, kami telah menghentikan praktek open dumping. Jadi open dumping di seluruh Indonesia kita akhiri sudah. Praktik itu sebenarnya sudah diminta diakhiri di tahun 2008 melalui Undang-Undang 18, tetapi tidak dilaksanakan ya, hampir 13-17 tahun ya, sejak kemudian sampai 2025. Nah, apakah kita masih menunggu lagi? Saya rasa enggak. Di dalam kabinet baru kita wajib kita selesaikan, sehingga dengan menghentikan sistem open dumping tadi, harapan kami, harapan kita semua, maka pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk kemudian membangun mainstreamnya untuk mengelola sampahnya dengan seksama. Sekali lagi, sampah ini bukan kata kalau itu harus kita koreksi ya. Sampah itu berkah, itu harus kita koreksi habis. Sampah itu menjadi kewajiban kita. Semakin banyak sampah yang Bapak Ibu keluarin, makin semakin banyak kewajiban yang harus Bapak bayarkan. Baik, kalau begitu Pak, sedikit saja himbauan untuk masyarakat dan juga pelaku bisnis seperti apa agar tidak membuang sampah dan juga menyebabkan banjir ini Pak? Saya rasa untuk sampah, pertama kita wajib melakukan 3 langkah yang hidup ramah sampah ya. Pertama, reduce, kurangi sampah. Jadi sedapat mungkin kalau kita makan sedikit ya sedikit aja, jangan ngambil banyak-banyak, karena Indonesia menyumbang food waste terbesar, mungkin nomor 2 atau nomor 1 di dunia kita food waste kita. Dari 56,6 juta itu maka separuhnya adalah food waste, sisa makanan. Jadi dikurangi. Kemudian gunakanlah reuse, gunakanlah bahan-bahan yang bisa digunakan ulang, kayak tumbler. Jadi kemana-mana wajib bawa tumbler supaya kita tidak membeli minum botol plastik. Kemudian recycle, jadi kita daur ulang yang kita bisa daur ulang. 3 hal ini wajib dilakukan oleh semua komponen. 3 hal penting begitu ya yang harus kita lakukan sebagai tindakan preventif. Terima kasih Pak Menteri hari ini sudah bergabung bersama dengan kita di sini untuk menjelaskan apa sebenarnya penyebab banjir dan juga langkah konkret yang saat ini sedang dipersiapkan. Terima kasih Pak Menteri Pak sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia siang hari ini. Sehat selalu Pak.